Segmentasi fisiologis, glukoedema, visiokan, biografikan, wise connected, dan media positif. Kalau kita perhatikan dari semua tulisan secara kaki ini memang kesannya kayaknya sulit untuk menghafal. Tapi nanti begitu kalian sudah lihat gambarannya, khasnya bagaimana, maka akan jauh lebih mudah ya. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah Taurus Palatinus. Taurus Palatinus merupakan ini ya, yang dimaksud dengan Taurus Palatinus adalah yang di sini merupakan masa tulang yang keras berada pada midline atau supura ya, atau garis pertemuan antara paratum kiri dan paratum kanan waktu embrionya sedang terbentuk. Umumnya biasanya dia bilateral, lagi bilateral ada kiri dan ada kanan. Gak pernah tuh coba saya angkat ya. Gak pernah jarang sekali dia muncul agak di pinggir sini saja atau ada di sini saja, itu jarang ya. Biasanya dia berada di midline, tengah, garis tengah dari suatu paratum. Oke, lanjut. Bentuknya dia tubuhnya lambat dan tidak ada keluhan kecuali dia teriritasi di daerah sini, misalnya makanan yang keras, kemudian teriritasi daerah jaringan lemaknya ada sakit atau perih gitu. Tapi biasanya dia tidak menimbulkan keluhan. Kemudian kalau dia menimbulkan keluhan seperti progres perjalanan lebih cepat, maka itu akan menjadi DD-nya. Membantu kita untuk menentukan ini DD-nya atau real palatinus atau palatinus. Kemudian dia bentuknya bisa flat, bisa spindle, bisa nodular, bisa lobular, dan tidak beraturan. Nah, contoh-contoh, dan dia ukurannya bisa kurang dari 2 cm atau bahkan bisa lebih ya. Mencapai ukuran maksimal pada usia 35 tahun, prevalensi kejadian Taurus Palatinus ini cukup besar ya, antara 20 hingga 30%. Dan wanita dibanding pria lebih banyak wanita, jadi 2/1. Sifatnya herediter atau keturunan, kalau misalnya orang tuanya ada, maka kemungkinan anggota di bawahnya, anggota keluarga di bawahnya bisa juga memiliki. Jadi ini tergantung dari rasnya. Ada ras tertentu yang memang sering sekali memiliki Taurus Palatinus dan etniknya biasanya majority di Asia. Jadi kita ini adalah salah satu etnik yang paling banyak memiliki Taurus Palatinus. Nanti kalian cari lagi di elaborasi untuk diskusi integrasinya, ras apa saja yang paling sering di Indonesia, etnik apa saja yang paling banyak, itu perlu tambah elaborasi ya. Bentuk-bentuk Taurus Palatinus seperti yang tadi sudah dituliskan, ada yang flat, artinya dasarnya luas, permukaannya rata, yang luas simetris, kemudian bisa juga spindle, terkadang ada bagian root, ada yang nodular, ada yang orbital tapi menonjol, kemudian ada yang masing-masing dengan dasarnya sendiri, dan lobular, jadi bentuknya lobul gitu, bentuk bulat-bulat, berasal dari satu dasar. Ya. Nah ini adalah contoh-contoh dari Taurus Palatinusnya. Kamu tentukan dia termasuk yang mana. Ya, ini satu lobus misalnya, kemudian dia ada 2 lobus, berhenti di tengah, ini masuk yang mana? Kalian nanti cari ya. Nah ini masuk yang mana? Kemudian ini ada dari 3 lobus, ini 1, kemudian ini juga 3 lobus. Nah ini tipe masuk yang mana kalian cari ya. Kita lanjutkan ke Taurus mandibularis. Taurus mandibularis merupakan pengambilan tulang sepanjang bagian lingual dari mandibula di atas otot nilohyoid. Ya. Nah biasanya dia munculnya bilateral kiri kanan. Bisa juga satu, tapi sebagian besar 20% itu adalah unilateral, sebagian besarnya lagi adalah bilateral. Nah kalau Taurus Palatinus lebih banyak pada wanita, kalau Taurus mandibularis lebih banyak pada pria. Dapat berukuran lebih besar hingga hampir bertemu di midline, jadi kayak begini atau bertemu di midline, kita sebut sebagai namanya kissing oring. Ini ya gambaran-gambaran dari Taurus mandibularis ya. Ini kiri kaki bilateral, kemudian ini juga
napak ya bilateral, kemudian ini satu bilateral satu biji satu lagi ya sebelah kanannya dua buah. Nah ini macam-macam dari gambaran yang kita sebut sebagai kissing cori, di mana corpus mandibulanya sedemikian besar sehingga hampir menyatu di midline. Ya, dan ini semuanya foto real ya, artinya foto kasus sehingga memang kondisi ini adalah real ada. Nah, selanjutnya adalah bercak Fordyce atau kita sebut sebagai Fordyce spot. Ini cuma ini sangat banyak menurut saya kondisinya nanti di keseharian, nanti kamu kesamanya juga melakukan cek ya exposure di SKG atau saling memeriksa mengandung surat kiri kanan. Yang paling mudah untuk kita lihat adalah Fordyce spot yang berada di pinggiran bibir. Jadi pinggiran bibir ini mudah dilihat karena bercaknya adalah kekuningan, berkelompok, atau bisa juga soliter, gede-gede, terus ada berjarak gitu ya. Tapi intinya jenis lesinya namanya macula. Macula bercaknya beda dengan warna sekitarnya, macula agak menonjol dikit. Jadi macula hanya dimiliki oleh si Fordyce spot. Bercaknya berbeda warna dan warnanya berbeda warna dan menonjol. Ya. Diameternya biasanya antara 1 sampai 2 mili. Bilateral simetris dia itu yang menunjukkan dia varian normal, dia biasanya 12 titik, tidak sakit dan kadang sering tidak disadari. Tetapi sekali disadari, pasiennya akan ketakutan. Kenapa orang lain nggak punya, saya punya. Tempat predileksinya paling senang di dekat ductus caesoni, dekat muara-muara kelenjar hidung. Nah itu ada ceritanya itu kenapa bisa munculnya di dekat ductus alias area tempat saluran keluar. Kemudian sudut bibir atas itu daerah vermilion di antara perbatasan antara kulit dan bibir dan mukosa bibir. Kulit wajah dengan bibir kita itu mukosanya ada berbeda sedikit. Nah dia paling senang di vermilion. Biasanya Fordyce spot itu dia bisa mengalami pembesaran atau hipertrofi. Kaitannya sama traumanya nggak perlu harus trauma kemunyahan ya. Kalau trauma kemunyahan berarti yang berada di pipi dan muara ductus caesoni. Bisa juga itu karena trauma kemunyahan. Tapi trauma dari luar, misalnya daerah-daerah yang paling gampang karena terkena sentuhan atau terkena pukulan. Jadi misalnya area luar, daerah-daerah yang paling senang terpapar, teriritasi itu dia gampang membesar Fordyce spotnya. Teriritasi contohnya teriritasi karena sinar matahari. Kita perhatikan ya, jadi Fordyce spot ini merupakan atau kombinasi faktornya. Dia Fordyce spot itu, nah contohnya seperti ini ya, bisa di daerah pipi, dekat muara wajah caesoni ya, dekat muara dekat ductus caesoni, atau juga bisa di area bibir karena trauma kemunyahan. Ductus caesoni sebelumnya kita perhatikan bahwa si Fordyce spot ini adalah ektopik kelenjar sebasea. Ektopik adalah salah letaknya. Salah letak karena harusnya kelenjar sebasea itu adalah kelenjar yang menemani folikel rambut. Semua rambut folikelnya akan didampingi sama si kelenjar sebasea. Tetapi harusnya rambut itu munculnya di lapisan ektoderma, lapisan paling luar. Semua lapisan ektoderma pasti ada folikel rambutnya, gitu. Nah, kalau ada folikel rambut pasti ada kelenjar sebaseanya. Nah, di sini ada terjadi kesalahan perkembangan. Jadi varian normal itu selain ras, selain hereditaritas juga dipengaruhi oleh kesalahan perkembangan, developmental anomali. Developmental anomalinya menyebabkan dia salah letak. Harusnya letaknya di lapisan ektoderm, tapi dia munculnya di mesoderm, di mana rongga mulut itu terbentuk. Rongga mulut itu dibentuk dari lapisan mesoderm. Nah dia salah ektopik, salah tempat. Jadi mukosa mulut kita muncul ke granula atau makula yang sebetulnya merupakan
kelenjar sebasea yang sangat lengkap. Jadi, kamu perhatikan, kenapa dia sebenarnya di Vermilion border? Karena di Vermilion border merupakan suatu dibentuk dari kelenjar dari ectoderm. Ectoderm ini ada rambut-rambutnya, ada rambutnya, dan harusnya disitulah banyak kelenjar sebasea. Tetapi dia perbatasan antara ectoderm dan mesoderm itu ada di Vermilion border, sehingga dia muncul paling sering di sana. Tidak menutup kemungkinan juga munculnya di sini karena ini adalah transisi. Ya. Begitu kita angkat daerah bibir yang basah, daerah bibir kering dengan ke atas bibir basah, itu langsung tidak ada lagi harusnya kelenjar sebaseanya. Kalau ini masih transisi, jadi masih mungkin ada kelenjar sebasea yang ektopik. Paham ya? Oleh karenanya, biasanya kelenjar itu senang dekat sama area muara. Jadi di sini dekat sama ductus presoni karena di sini adalah muara kelenjar liur. Nah, daerah sini ya muara kelenjar liur ini makanya ektopiknya sebenarnya area kalau di titik sebenarnya juga di daerah-daerah yang dekat muara kelenjar liur, di sini namanya ductus presoni. Ya, paham ya? Kemudian bentuknya khas ya, makrovakular berwarna putih kekuning dengan multiple, selalu menonjol ya. Dan ini gampangnya bisa besar karena peningkatan usia dan maturasi atau pematangan dari hormonal. Ya. Jadi meningkatnya waktu dia akan bertambah besar karena kelenjar sebasea itu terkait dengan hormonal function ya. Orang yang karena dia kelenjar sebasea itu dia makin maturasi, makin balik ya dia akan mengalami maturasi sehingga dia makin besar. Orang anak SD itu mungkin kelenjar sebaseanya belum optimum, sama seperti kayak ketiak di kelenjar-kelenjar yang lain. Begitu dia usianya mengalami pubertas, dia akan optimum. Demikian juga dengan kelenjar sebasea. Kalau dia ektopik, maka makin besar, makin tua, makin dewasa, makin tua dia makin besar. Karena akibat dari puberti efek hormonal. Ya. Jadi efek yang membuat dia besar antara lain tadi akibat rokok kemunyahan, iritasi rokok, panas ya panas. Kalau kelenjar dipanasin, dia akan produksinya lebih banyak, betul nggak? Seperti kelenjar asin lah ya, kelenjar ketiak. Kalau kita olahraga kena panas atau produksi kalau kita aktivitasnya kencang, maka aktivitas produksinya juga kelenjarnya lebih banyak. Sama di sini juga dia tuh bedanya cuma nggak ada polik rambutnya, jadi dia salah tempat. Jadi dia munculnya bisa makin lama makin besar kalau teriritasi. Terus iritasi panas, rokok juga termasuk salah satu yang iritasi sehingga produksinya akan lebih banyak. Dan kombinasi di atas, kombinasi keduanya. Lanjut kita ductus presoni merupakan muara kelenjar parotis, di mana muara kelenjar liur kita tuh paling gede ada di kiri kanan depan kirinya kita namanya parotis. Nah muaranya saluran keluarnya adalah di depan muara satu kiri kanan. Nah daerah situ ini namanya ductus presoni dan dia beda-beda setiap orang itu bisa membesar alias tapi dia bukan penyakit, ini merupakan variasi normal. Ada orang yang rata aja, ada yang seperti gambar. Klinisnya kayak penimbunan mukosa pipi dan kadang-kadang satu orang bisa ngerasain pada ujung lidahnya kok punya saya agak nonjol seperti kayak ada sesuatu. Letaknya pada molar satu berhadapan dengan molar satu atau dua atas kiri dan kanan. Bentuknya bervariasi mulai dari tonjolan seperti ini sampai juga bintik merah atau utus. Menonjol dapat ya kalau dia menonjol dia dapat juga teriritasi terutama oleh gigi, tambalan yang tajam apabila ada karies di permukaan misalnya itu juga bisa mengiritasi dan membuat dia lebih besar. Kalau teriritasi biasanya bisa sampai menimbulkan radang. Kalau dia normal-normal aja dia tidak. Nah ini ya kalau dideketin, kalau dia merupakan suatu ductus presoni karena dia muara kelenjar liur, ini adalah bentuknya jauh. Kalau ditekan dengan kacang mulut, salivannya akan ngalir gitu. Nah ini ada bentuk yang lain ya, muara kelenjar liur bentuk seperti biji. Nanti pasiennya bilang, ini kayaknya ada tempat deh dok, karena
nggak hilang, warnanya merah doang, dia browsing kan dia canggih kan, dimasukin ke AI, dia bilang luka sedikit merah tidak hilang-hilang, nah yang keluarnya antara lain adalah dari rumah sakit, macam-macam. Nah ini padahal maka terjadi yang